Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Karomah kajian Ramadan di rumah aja. Insyaallah selama kurang lebih 30 sampai 40 menit ke depan kita akan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala dengan program yang kita sebut dengan Karomah kajian Ramadan di rumah aja. Sebelumnya kita menyapa semua, semoga semua dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang Ia anugerahkan kepada kita, yang hari ini kita semua telah merasakan, menikmati nikmat yang Ia berikan itu, terkhusus nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, ya, dan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sampai detik ini hampir-hampir tidak habis kita pikirkan, apalagi untuk dihitung. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menekankan, menyampaikan kepada kita bahwa wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha untuk mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian akan tidak mampu untuk menghitungnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dalam program ini mengangkat satu tema atau judul kajian sebagaimana yang telah kami sampaikan kemarin, yaitu kaidah-kaidah ibadah dengan zikir dan doa. Kaidah ibadah dengan zikir dan doa. Ya, ini penting untuk kita sampaikan agar kita benar-benar bisa memilah dan memilih di mana cara berzikir yang baik dan benar, berdoa yang baik dan benar, di mana zikir dan doa yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa agama ini kepada kita. Dan di mana zikir yang tidak sejalan dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang membawa agama ini kepada kita. Karenanya perlu ada kaidah, ya. Kaidah dibuat untuk memudahkan bukan hanya kepada ulama saja atau para penuntut ilmu saja, tapi diharapkan juga kaidah ini bisa membantu orang awam untuk mengecek ibadah yang ia kerjakan itu sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karenanya kaidah yang dipakai dalam doa dan zikir sama seperti kaidah yang dipakai dalam ibadah pada umumnya, bahwa ya, ibadah itu tauqifiyah. Apa maksud dari ibadah itu tauqifiyah? Bahwa pelaksanaan ibadah itu, zikir dan doa itu harus didasari dengan dalil-dalil dari agama. Karenanya jika kita berbicara tentang agama, maka satu-satunya dalil yang dipakai, yang utama
dan didahulukan atas semua dalil-dalil yang dipakai oleh ulama kita adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan wahyu yang Allah berikan kepada nabinya Al-Qur'an, yang dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuktian kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah, dan juga ada yang disebut dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau biasa disebut dengan khabar, biasa disebut dengan athar. Ya. Dalam Al-Qur'an dia disebut dengan hikmah, yaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ya, dari awal kita katakan, sebelum kita masuk ke kaidah-kaidah ya dalam kajian kita, ya, ada banyak kaidah yang kita akan ambil satu persatu, ya, 2, 3 atau 4 dalam setiap pertemuan. Kaidah yang pertama yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan kaidah beribadah dengan doa dan zikir. Yang pertama, kullu haddin dalla alaihi al-islam yalzamul muslim nahwahu amran. Setiap ya petunjuk yang telah ditunjukkan oleh agama kita Islam ini, kalau kita bicara tentang Islam berarti sumbernya hanya 2. Ya, yang lain itu sebagai penopang, pelengkap. Ya, sumber utamanya 2. Ya, Quran dan Sunnah. Ya. Ada lagi ijma', ada qiyas, ada istishab ya. Tapi yang kita pakai adalah ya, yang utamanya ya, karena ini sebagai akarnya ya, karena yang lain itu adalah cabangnya. Quran dan Sunnah yang benar. Ya, pemahamannya juga benar yang dibawa oleh Nabi para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang ya menerima wahyu langsung dari Nabi Muhammad. Dalam apa yang diberikan Islam ini, bagi seorang muslim ada 2 perkara yang harus dijalaninya. Pertama adalah at-tasdiq, yang kedua adalah at-ta'ah. Ya. Tasdiq artinya membenarkan semua syariat dari Islam. Yang kedua, mentaati semua syariat itu. Ya. Menjalankannya sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Ya. Karena ya ibarat ya kendaraan, petunjuk penggunaannya harus pada merek kendaraan itu. Ya. Maka ini juga demikian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ya 2 perkara at-tasdiq wa ta'ah? Karena menyelisihi keduanya ini ya merupakan penyakit. Ya, tidak membenarkan dan tidak mentaati perintah adalah penyakit. Ya. Dan semua yang menyelisihi ya pembenaran atau tidak membenarkan ajaran-ajaran Islam, maka sesungguhnya dia telah kena penyakit ya. Penyakit yang disebut dengan syubhat, yang datang dari jin dan manusia ya. Syubhat, penyakit yang datang dari jin dan manusia ya. Dan penyakit syubhat ini tidak akan keluar dari perkara kesyirikan dan perkara bid'ah. Penyakit syubhat tidak keluar dari syirik atau bid'ah. Yang kedua, ketika seseorang tidak mentaati ajaran Islam
maka ia juga kena penyakit. Penyakitnya disebut dengan penyakit syahwat. Jadi penyakitnya apa? Penyakit syahwat. Yang penyakit syahwat ini, ya, lingkarannya itu adalah pada maksiat. Sedangkan maksiat itu ada besar, ada yang kecil, atau disebut dengan kabirah dengan shagirah. Ya. Dosa besar dan dosa kecil. Jadi ada dua penyakit, ya, yang melanda seseorang ketika ia keluar dari aturan yang ditetapkan. Tidak membenarkan berarti ia telah kena penyakit syubhat atau virus syubhat. Tidak mentaati berarti ia telah terkena virus syahwat. Iya. Sedangkan virus syubhat ini, hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus diobati dengan mengoptimalkan segala kemampuan, ya, untuk menghilangkannya dengan cara ilmu, ya, dengan cara mendalami ilmu. Ya. Satu-satunya penyakit atau satu-satunya penawar untuk menangkal virus syubhat adalah ilmu. Sedangkan satu-satunya, ya, penawar yang dapat menangkis, membunuh, ya, penyakit atau virus syahwat adalah seorang mujahadatun nafs. Ya, mujahadatu nafs, atau, ya, memperbaiki ibadahnya. Jamaah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun doa, ya, doa kebanyakan penyakitnya, ya, berkisar antara dua ini, atau dua-dua ini kena. Dia ada yang terkena penyakit syubhat, ya, yang dalam doa dan zikir itu ada kesyirikan, ada juga bid'ah di dalamnya. Dan ada juga doa yang terkena, doa dan zikir yang kena virus syahwat, yang penyakitnya, ya, kena dosa-dosa, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil. Karenanya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua, ya, hal yang kita sebutkan, at-tasdiq wa ta'ah, merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan setiap hamba Allah Subhanahu wa taala ketika ia mendengarkan dan menerima syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, at-tasdiq yaitu membenarkan semua syariat Allah tanpa kecuali, ya, karena tasdik adalah iman, ya. Mengimani artinya membenarkan, ya, mengucapkan dengan lidah, membenarkan dengan hati, dan membuktikan dengan amal perbuatan. Dan ketika beramal maka harus ta'ah, ya, mentaatinya, ya, dan taat ini sesuai dengan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa, ya, penghalang-penghalang ini, ya, yaitu syubhat dan syahwat, ialah jenis mukhalafat, ya, jenis penyelewengan dalam beragama secara zahir dan batin, yang dapat menghalangi hati seorang hamba untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala
dan memutuskan jalannya untuk dekat. Jadi bukan hanya hati yang tertutup, tapi jalan juga ya tidak bisa tercapai atau ya terhalangi. Dan penyakitnya 3 yang kita sebut tadi, syirik, bid'ah, dan maksiat. Kesyirikan hanya akan sembuh ketika kita memperbaiki tauhid kita. Bid'ah hanya akan sembuh ketika kita menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan maksiat ya solusinya dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi kaidah pertama kita, bahwa apa? Semua yang datang dari syariat Allah Subhanahu wa taala, dari Islam ini wajib untuk dilakukan 2 perkara. At-tasdiq, yaitu membenarkan, dan at-ta'ah, ya, mentaati. Kaidah ya yang kedua dalam beribadah dengan zikir dan doa adalah at-ta'assi wal iktida'i fid du'a. Ya. Berzikir menjadikan satu contoh dalam berdoa dan berzikir. Dan satu-satunya contoh yang patut untuk ditauladani, diikuti, hanya satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya dari kalangan sahabat Nabi Muhammad. Karena itu Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan ya bahwa al-ilmu qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu hanya berkisar pada qala Allah wa qala Rasul. Ya, murni ilmu yang tidak terselip padanya syahwat seseorang, nafsu seseorang untuk ya, menyimpangkannya. Ya, selainnya itu ya dari ucapan selain daripada Allah dan Rasulnya ya sangat menutup kemungkinan ya ada peluang dicampuri oleh nafsu seseorang ya, karena mereka tidak maksum. Sekali lagi, satu-satunya yang terpelihara ya dalam literatur kita adalah Quran dan Sunnah. Selainnya adalah ya memungkinkan untuk dicampuri dengan atau dimasuki nafsu. Ya, karenanya selain daripada Al-Quran dan Sunnah, dari perkataan sahabat, tabi'in, dan ulama yang setelahnya harus diukur dengan ya takaran Quran dan Sunnah. Jika ucapan mereka selaras sejalan dengan Quran dan Sunnah, maka kita jadikan sebagai petunjuk tambahan. Tetapi jika tidak ya, atau mereka terjadi perselisihan di antaranya, maka yang mengikuti jalan petunjuk wahyu itu yang diambil, sedangkan yang melenceng darinya ditinggalkan dan dibuang. Karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hal yang berkaitan dengan mengikuti kebenaran, dia mengatakan bahwa kami ini sangat mencintai guru kami yang bernama Ibnu Taimiyah. Tetapi sesungguhnya ya al-haqqu ahabbu ilaina min syaikhina. Kebenaran itu lebih kami cintai daripada hanya guru kami. Kami mencintai guru kami karena ia benar. Ketika ia salah, maka kami akan tinggalkan dan mengikuti kebenaran dari mana saja datangnya. Tentunya kebenaran itu yang mutlak adalah kebenaran